Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, marilah sebelum kita belajar kita awali dengan membaca basmalah dan doa ketika belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita masih akan belajar bab 8 yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Di mana kita telah kemarin membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kerasulan, kemudian bertafakur di Gua Hiro ya. Ada lagi wahyu pertama. Dan untuk kali ini kita akan membahas wahyu yang kedua. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum kenabian sering melaksanakan uzlah atau menyepi ya di Gua Hiro. Nah, beliau prihatin akan keadaan masyarakat yang semakin lama semakin tidak kondusif ya. Banyak dari masyarakat yang melakukan hal-hal yang tercela, yang tidak terpuji. Kemudian akhirnya pada tanggal 17 Ramadan ya, pada tanggal 17 Ramadan turunlah wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana pada ayat tersebut Al-Alaq 1 sampai 5 itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah resmi menjadi seorang rasul atau seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun mulai dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah itu sejak turunnya wahyu kedua. Mari kita bahas apa saja poin-poin yang dapat kita tangkap dari turunnya wahyu kedua. Nah, kalian nanti bisa membaca kembali ya, meskipun Pak Zeni sudah membahasnya, kalian baca kembali agar nantinya mendapatkan hal-hal baru yang belum tersampaikan oleh Pak Zeni. Bisa kalian baca mulai halaman 98 ya. Oh ya, kemarin memang cara dari wahyu turun itu ada berbagai macam ya. Ada yang melalui mimpi yang benar, ada yang melalui bisikan oleh malaikat Jibril langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa beliau lihat. Kemudian ada juga malaikat Jibril datang dengan wujud seorang laki-laki. Ada juga malaikat Jibril datang pada Rasulullah seperti bunyi lonceng. Nah, ini merupakan cara wahyu yang terberat bagi Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana atau seperti bunyi lonceng. Nah, turunnya wahyu kedua. Setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal ya, Waraqah bin Naufal. Kan kemarin setelah turunnya wahyu yang pertama itu kan Nabi ketakutan sehingga meminta diselimuti oleh Khadijah. Akhirnya sama Khadijah itu dibawa ke pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, oleh Waraqah bin Naufal Nabi itu diberi keyakinan atau diyakinkan bahwa dia itu memang benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sosok yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril atau yang dalam bahasa lain disebut An-Namus ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah mendapat nasihat dari Waraqah ya bin Naufal, Nabi SAW itu berharap menerima perintah selanjutnya. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak berkunjung datang. Nah, ditunggu-tunggu wahyu selanjutnya kok tidak datang-datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya. Beliau pun selalu datang ke Gua Hiro sebagaimana kebiasaannya dulu. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan fatratul wahyi ya, fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan setelah wahyu pertama turun, artinya mau memasuki wahyu kedua itu ada yang mengatakan jedanya itu, ada yang mengatakan paling lama itu 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan beberapa hari saja, ada yang mengatakan 3 hari. Nah, tapi
kalau di sini itu yang kita bahas itu beberapa hari saja. Memang tentang sejarah itu ada berbagai versi ya, ada berbagai versi. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, tapi ya kita berpedoman kepada yang kita pegang saja atau ulama-ulama yang kita pegang. Karena dari mereka lah kita tahu ya. Ya lanjut. Tadi beberapa hari wahyu lamanya itu tidak kunjung datang. Nah, masa ini disebut dengan masa fatratul wahyi ya, fatratul wahyi, masa berselangnya wahyu. Nah, namun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin datang, suara itu makin dekat dan terdengar. Suara itu makin dekat dan terdengar ya. Suara itu memanggil Nabi dengan panggilan, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Kemudian Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ya memang Nabi Muhammad itu kan seperti manusia umumnya juga ya. Muhammadun basyarun lakal basar bal huwa kal yakut fil hajar atau apa ya. Nah Nabi Muhammad SAW itu ya seperti manusia pada umumnya, tapi dia itu bagaikan permata di antara batu kerikil. Manusia yang lain itu bila diibaratkan dengan kerikil, Nabi Muhammad SAW itu diibaratkan sebagai permata atau berlian. Nah maka sebagai manusia biasa ya wajar ketika mendengar sesuatu yang aneh atau yang belum pernah dirasakannya itu merasa takut. Nah kemudian beliau itu segera pulang dan meminta diselimuti seperti dahulu. Nah meminta diselimuti lagi oleh Khadijah radhiyallahu anha ya. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar jelas lagi dengan jelas membacakan Wahyu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ya, ayat 1 sampai 7. Nah ini wahyu yang kedua. Pak Zaini bacakan ayatnya, mungkin kalian juga sudah hafal. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujfa fahjur walatamnun tastaksir walirabbika fasbir ya. Ini ayat 1 sampai 7. Yang mana kalau artinya adalah ya ayyuhal mudassir, hai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, hai orang-orang yang berselimut. Bangunlah lalu berilah peringatan, kum fa'anzir ya, dan agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu dan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau, Nabi Muhammad maksudnya ya, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ini ayat Al-Muddatsir 1 sampai 7. Nah, ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Memang setelah wahyu pertama turun ayat 1 sampai 5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 itu Nabi itu tidak langsung berdakwah, tapi kan Nabi menunggu atau tadi namanya masa fatratul wahyi ya, masa terputusnya wahyu atau berjedanya wahyu. Nabi itu menunggu kepastian, ini benar-benar wahyu apa bukan sih? Nah akhirnya setelah turunnya wahyu yang kedua ini Nabi menjadi bulat tekadnya. Akhirnya setelah itu Nabi menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Walaupun mulanya Nabi menyeru dengan syarat sembunyi-sembunyi kepada keluarganya, terus kepada orang-orang dekat, dan setelah itu Nabi secara terang-terangan mendakwahkan agama Islam. Nah, ibrah untuk diteladani ya, yang pertama pentingnya akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang Nabi Muhammad SAW itu kan diutus ke dunia itu tidak lebih dan tidak bukan liutam mimma makarimal akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka hal-hal yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itulah hal-hal yang perlu kita idolakan dan perlu kita contoh ya, karena semuanya
akhlak-akhlak terpuji muncul dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya ketauhidan kepada Allah, tidak menyembah yang lain dan tidak pula menyembah dengan perantara apapun. Nah ini penting, tidak boleh mensekutukan Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik ya. Dosa syirik sekali lagi belum bertobat maka orang itu tidak akan diampuni. Kemudian malaikat Jibril dikhususkan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul yang telah dipilih Allah. Nah, yang bertugas menyampaikan wahyu itu malaikat Jibril. Malaikat itu jumlahnya ada sangat-sangat banyak. Sampai jumlah hitungan pasti atau jumlah pastinya itu tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu atau yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat saja. Di antaranya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca sebagai bukti bahwa apa yang disampaikannya adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala bukan karangan beliau. Nah, jika Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis, nanti dikira apa yang disampaikan Nabi itu adalah karangan sendiri. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai orang yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian sejak Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau lebih mencurahkan perhatiannya terhadap masalah masyarakat. Menjelang usia Nabi Muhammad 40 tahun, beliau sering melakukan uzlah menyepi di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan 661 Masehi dalam usia 40 tahun. Nah, kebetulan malam insya Allah itu malam nuzulul Al-Quran, peringatan nuzulul Al-Quran, peringatan turunnya Al-Quran, yaitu malam 17 Ramadan. Sekarang itu tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Maka dari itu marilah kita sama-sama meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak hal-hal baik seperti melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Qur'an, sedekah dan lain-lain ya. Kemudian wahyu tersebut sebagai tanda bahwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama tersebut terdapat dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mungkin ini saja yang dapat Pak Zaini sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca basmalah dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.